Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat dan sehat kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Khalid Mawardi selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Akhlak Tasawuf ini, saya mengambil tema tentang akhlak dengan judul Jurnal Pendidikan Akhlak untuk Mewujudkan Masyarakat Madani. Akhlak merupakan faktor paling esensial dalam kehidupan manusia dalam upaya menata kelangsungan hidupnya di berbagai aspek. Akhlak merupakan sistem yang mempengaruhi seseorang dalam perbuatannya, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, dan lainnya. Dengan adanya arus globalisasi dan kemajuan teknologi menyebabkan dekadensi moral atau akhlak. Dunia pendidikan di Indonesia dewasa ini memperlihatkan pada fenomena yang kurang membanggakan. Sering terjadinya tawuran di kalangan pelajar dan meningkatnya perbuatan asusila. Hal tersebut telah membuktikan bahwa penilaian terhadap pendidikan kurang baik. Dengan permasalahan pelecehan seksual yang marak terjadi menjadi krisis kurangnya keteladanan terhadap akhlak. Saat ini pengaruh negatif dari lingkungan sekitar sebagai dampak dari arus globalisasi dan kemajuan teknologi terus melanda generasi Islam, khususnya terjadinya dekadensi moral atau akhlak. Sebuah hipotesis yang menyatakan bahwa di antara faktor terpenting yang memberi sumbangan terhadap merosotnya ekonomi dan peradaban umat dengan segala peranata sejarahnya adalah mundurnya etika dan nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat, atau dalam bahasa agama disebut akhlak. Fenomena seperti itu dan fenomena yang berkembang saat ini telah oleh para sarjana pendidikan Islam dijadikan bahan dalam merumuskan beberapa identifikasi krisis pendidikan Islam yang sekarang terjadi dan akan terjadi. Krisis pendidikan Islam tersebut sebagai berikut. Yang pertama, krisis nilai. Krisis nilai berkaitan dengan sikap menilai suatu perbuatan tentang baik dan buruk, etis dan tidak etisnya, benar dan salahnya, dan menyangkut etika individu dan sosial. Sedangkan yang kedua, krisis konsep tentang arti hidup yang baik. Masyarakat mengalami pergesekan tentang cara pandang hidup yang baik dalam berbagai bidang kehidupan dan implikasinya terhadap kehidupan. Yang ketiga, adanya kesenjangan kredibilitas. Pada masyarakat saat ini sangat dirasakan adanya erosi kepercayaan, entah itu di kalangan masyarakat atau pemegang kekuasaan. Yang keempat, beban institusi sekolah terlalu besar. Beban institusi sekolah terlalu besar ini menyebabkan melebihi kemampuan sekolah. Di satu sisi memikul beban tanggung jawab dan sosial, di lain pihak dikekang oleh sistem dan aturan birokrasi yang memperberat dan mengekang. Sedangkan yang kelima, kurang relevansi. Kurang relevansinya program pendidikan di sekolah dengan kebutuhan pembangunan. Sekolah yang mendukung elitis, non-populasis, tidak demokratis, tidak berorientasi ke arah kepentingan pembangunan, tidak akan dapat mempertahankan eksistensinya dalam masyarakat. Sedangkan yang keenam, kurang idealisme dan citra siswa terhadap perannya di masa depan. Untuk kali ini, sekolah dituntut untuk mengembangkan idealisme dan self-image. Sedangkan yang ketujuh, makin membesarnya kesenjangan si miskin dan si kaya. Sekolah memerlukan dukungan masyarakat secara seimbang, tak hanya oleh kaum kaya, tapi dari kalangan orang miskin. Dengan demikian, sekolah dituntut untuk berlaku adil dan demokratis. Etika atau akhlak merupakan salah satu pilar Islam yang paling penting. Banyak faktor dalam mempengaruhi akhlak yang dapat diklasifikasikan ke dalam dua bagian. Yang pertama, faktor internal atau dalam diri seseorang. Dan yang kedua, faktor eksternal dari luar. Lalu untuk mewujudkan masyarakat madani, perlu kesadaran dalam penerapan akhlak. Perlu adanya perumusan dasar-dasar filosofis dan usaha ilmiah yang sistematis dari pendidikan Islam, khususnya untuk konteks Indonesia.
yang kemudian mampu memberikan penekanan dalam memutuskan kebijaksanaan nasional, dan juga peran partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.